Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Malasari, NIM 8600312558, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPPJJ Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial online, yaitu tugas 4A. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya susun dan juga kelompok saya susun. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar pada kelas 2, yaitu tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan materi mengenal uang dan tema mengenal berbagai jenis pekerjaan dan cara mendapatkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik semua ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ibu persilahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pemimpin kelas, Najib silahkan pimpin doa ya. Berdoa selesai. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, alangkah baiknya ibu absen terlebih dahulu ya. Masih ingat gak lagu absen yang minggu kemarin? Oke bagus, oke kita mulai ya. Kelas 2 mana suaranya? Iya iya yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya iya yo. Adakah kursi yang tak berpunya? Siap semua. Oke, lengkap semuanya hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini berarti hadir semua ya. Oke bagus, good job kelas 2. Nah anak-anak, setelah kita berdoa dan juga telah ibu absen, di sini ada yang tahu gak hari ini kita mau belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Pintar sekali siapa? Sinta ya. Ada yang tahu lagi nggak hari ini kita mau belajar tentang apa nih di mata pelajaran Bahasa Indonesia? Belum ada yang tahu ya? Oke anak-anak, untuk tema hari ini ibu akan kasih pelajaran kalian tentang Bahasa Indonesia, yaitu tentang mengenal uang. Ada yang tahu di sini apa itu uang? Ya betul sekali, uang adalah alat tukar untuk jajan, untuk beli mainan. Itu semua betul anak-anak ibu. Nah anak-anak, setelah ibu beritahu nih hari ini kita akan belajar tentang uang, ibu kasih tahu dulu nih untuk apa sih tujuan kita belajar mengenal uang hari ini. Jadi anak-anak ibu, untuk tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu mengenal uang, kita bisa mengenal kata-kata baru yang berhubungan dengan uang. Kemudian kita bisa mengenal pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang. Kemudian nanti di tengah-tengah pembelajaran, ibu juga akan menginstruksikan kepada kalian bagaimana sih cara mengelola uang dengan baik dan juga bijak. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, siap untuk belajar? Bagus. Nah anak-anak, apa sih uang itu? Untuk apa sih tujuan kita mempelajari tentang uang hari ini? Jadi ibu kasih tahu dulu ya, uang itu adalah benda yang digunakan sebagai alat tukar kita untuk membeli barang, makanan, bahkan jasa seperti membeli kendaraan dan lain sebagainya. Nah untuk uang yang ada di negara kita, yaitu di negara Indonesia, uang itu dikelola oleh pemerintah kita dan juga dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia. Untuk nilai uang di negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu nilainya rupiah atau biasa disingkat dengan Rp. Rp itu singkatan apa? Rupiah. Pintar sekali. Nah ada berapa sih jenis uang yang ada di Indonesia? Ada yang tahu nggak ada berapa jenis uang yang ada di Indonesia? 2, pintar. Siapa tadi yang menjawab 2? Sakila. Ada apa aja nih Sakila, kamu tahu gak? Gak tahu. Ada yang tahu gak ada berapa jenis uang di Indonesia? Tadi Sakila menjawab 2, betul sekali ya. Itu ada 2 jenis. Ada yang tahu yang lainnya apa? Logam, betul. Satu lagi apa? Belum tahu. Oke, jadi ibu kasih tahu dulu ya. Jadi untuk mata uang yang ada di Indonesia itu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya uang kertas, yang kedua ada yang namanya uang logam. Kalau uang kertas berarti itu bentuknya dari apa? Dari kertas, tapi kertasnya itu dibuat oleh pemerintah kita, oleh Bank Indonesia itu secara kertas khusus, bukan seperti kertas buku, kertas bacaan, koran, itu beda lagi ya. Kalau kertas itu mah gak bisa disebut uang karena itu kertas yang berbeda. Coba anak-anak ibu perhatikan dulu nih gambar ibu di depannya, boleh? Oke, jadi lihat dulu ya. Yang pertama di sini ada yang berwarna merah. Warna merah artinya berapa? 100.000, pintar. Kemudian ada warna biru.
Warna biru artinya 50.000, pintar. Kemudian ada 20.000. 20.000 warna apa? Warna hijau. Kemudian ada ini warna ungu nih. Itu berapa? 10.000. Kemudian ada 5.000, 2.000, kemudian 1.000. Nah, anak-anak udah pada pinter ya, anak-anak ibu udah pada mengenal berbagai macam uang kertas. Tapi selain harga nominalnya, di dalam uang kertas itu ada berbagai macamnya. Coba ibu kasih tunjuk gambar uangnya. Coba perlihatkan nih, uang 100.000. Di dalam uang itu ada macam-macamnya anak-anak. Uang ini mempunyai arti tersendiri. Coba lihat kita di bagian kiri bawah ya. Nah, ada di pojok sini ada angka berapa? Ada angka 1, kemudian ada nolnya berapa ini teh? 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya ada 5. Kalau 5 berarti 100.000, pintar. Kemudian selain dari angka nolnya itu, di sini ada tulisan namanya Bank Indonesia. Berarti ini nilai uang dari negara Indonesia. Kita negaranya apa? Indonesia. Jangan salah ya, kalau uang negara Indonesia itu bernilai rupiah ya, atau Rp. Selain dari angka 100.000, kemudian selain dari banknya juga ada di sini. Coba lihat, ada gambar siapa ini? Penari. Ada yang tahu enggak ini tarian dari mana? Tidak. Ini itu di bagian sininya ada tulisan namanya itu tari topeng Betawi. Nah, jadi si penari ini namanya itu tari topeng Betawi. Setiap uang itu memiliki penari atau gambar yang berbeda-beda. Penari ini dicirikan dari siapa? Dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena negara itu bermacam-macam tari, suku, adat, dan juga budaya ya. Kemudian selain tari, di dalam uang ini ada yang namanya di sini, ada yang tahu ini gambar apa? Pulau, pintar. Ada yang tahu ini pulau apa? Pulau Raja 4. Pulau Raja 4 ya. Jadi selain gambar tari, gambar angka, nama bank, ada juga di sini yang namanya pulau. Di sini kalau uang 100.000 itu pulaunya Pulau Raja 4. Ini kan satu lembar satu bolak-balik ya. Nah, ini untuk balikan yang pertama. Kemudian coba kita balik. Nah, anak-anak coba lihat, ada gambar orang di sini. Ada yang tahu enggak ini gambar dua orang ini siapa? Pahlawan, pintar. Jadi gambar dua orang ini adalah gambar pahlawan kita, yaitu pahlawan Indonesia. Yang pertama ini ada yang tahu gambar siapa? Dr. Haji siapa? Soekarno, pintar, Insinyur Soekarno. Jadi yang pertama ini ada gambar Insinyur Soekarno, pahlawan pertama kita yang ada di Indonesia. Kemudian sampingnya lagi di sini ada siapa? Ayo, yang berkacamata ini siapa? Muhammad Yamin. Jadi yang enggak pakai kacamata di uang 100.000 nama pahlawannya adalah Soekarno. Kalau yang pakai kacamata namanya Yamin. Pintar sekali. Kemudian selain gambar pahlawan, di sini anak-anak ada gambar apa ini? Burung. Ya, ini namanya burung apa? Burung Garuda ya, bukan burung merpati. Lambang, ada yang tahu nggak di sini lambang negara kita itu apa? Lambang negara kita yaitu Pancasila atau burung Garuda ya. Ini di sini ada yang namanya lambang negara kita yang biasa disebut dengan burung Garuda. Burung Garuda ini juga mempunyai arti tersendiri. Nanti di pelajaran PKN Ibu akan jelaskan ya, apa sih yang ada di dalam tubuh burung Garuda ini. Nah, ini untuk gambar burung Garuda berarti ini mencerminkan dari negara Indonesia. Jadi anak-anak, satu lembar ini berbagai macamnya ya. Nah, di dalam satu lembar ini kalau kita menelaah dengan baik nih, kita cari tahu ada apa aja sih uang ini. Selain digunakan untuk beli mainan, beli makanan, untuk jajan, apa aja sih fungsinya. Ternyata anak-anak ibu, di dalam uang ini selain sebagai alat tukar mempunyai arti tersendiri, yaitu ada pahlawan, nama pulau yang ada di Indonesia, tarian yang ada di Indonesia, lambang negara yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya ya. Gimana, semuanya paham? Pintar sekali. Nah, anak-anak, yang kedua kita akan mengenal tentang macam-macam uang logam. Pintar. Coba lihat gambar ibu di sini ya, di depan. Ini ada macam-macam uang logam. Yang pertama ada nilainya 100 rupiah, 200, 500, dan 1000. Ibu hanya punya contoh dua nih, ada di angka 1000 rupiah dan juga 500 rupiah. Kalau setiap
setiap uang itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Ini untuk 1000, ini untuk 500 mempunyai perbedaan tersendiri ya. Kalau di sini bisa dilihat ya, dari angkanya sudah pasti beda. Kemudian di sini kalau untuk 1000 itu gambar burung Garuda. Kalau untuk 500 rupiah juga dari angkanya sudah pasti beda. Kalau 1000 kan gambar burung Garuda. Nah, kalau 500 itu gambarnya itu bunga. Ini bunga apa ya? Bunga melati kali ya. Ya, ini untuk bunganya ya, seperti ini. Nah, anak-anak, jadi setiap uang itu mempunyai ciri, manfaat, guna, dan tujuan masing-masing. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak? Iya, Cika, kamu mau tanya apa? Kalau misalkan 1000 tambah 2000 itu berapa ya Ibu? Cika kurang tahu. Cika, anak-anak Ibu kayaknya semuanya belum pada paham nih gimana cara menjumlahkan uang ya. Kalau 1000 tambah 2000 berarti 1 ditambah 2 itu berapa? 3, pintar sekali. Nah, anak-anak misalkan nih 500 tambah 1000 itu bisa digabungin jadi 1500. Nanti kalau anak-anak kelas 2 Ibu pada jajan nih di warung, terus uangnya itu 5000, jajannya 2000, jangan lupa minta kembaliannya ya. Oke, baik. Udah pada paham berarti ya apa yang Ibu sampaikan? Paham? Kalau udah pada paham berarti ya apa aja macam-macam uang? Kita lanjut lagi ya, siap? Coba lihat gambar Ibu ke depan lagi ya. Nah, ini ada gambar apa? Dompet sama celengan. Pintar sekali. Ini adalah tempat menyimpan uang. Jadi anak-anak, di sini kalau punya uang besar, kalian bisa simpan di dompet biar enggak hilang. Terus kan kalau misalkan uang jajan kalian ada lebih, kalian bisa tabung, bisa simpan di celengan. Misalkan uang kalian 2000, jajan di sekolah itu cuma 1000. Nah, sisanya sayang 1000 bisa ditabung ya di celengan. Biar apa? Kata pepatah mengatakan, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Jadi walaupun kita berusaha menghemat uang, kita bisa memanfaatkan uang tersebut bila ada keperluan mendesak. Oke, lanjut lagi ya. Siap lanjut? Masih semangat? Masih, bagus. Coba lihat lagi ke depan. Nah, gambar siapakah ini? Ada yang tahu? Enggak, gambar siapa? Gambar yang pertama itu gambar guru. Jadi untuk gambar ini, bagaimana sih kita bisa menghasilkan uang? Nah, bagaimana cara menghasilkan uang? Bekerja. Pintar sekali. Jadi anak-anak Ibu untuk menghasilkan uang kita itu perlu bekerja. Tapi kalau masih anak-anak mah jangan dulu bekerja, fokus belajar yang rajin. Bekerja itu untuk orang dewasa yang sudah siap tenaga, fisik, badan, dan lain sebagainya. Coba lihat gambar yang pertama. Ini ada gambar apa? Gambar guru. Gambar guru yang sedang menulis. Berarti pekerjaannya sebagai guru. Pintar. Kemudian yang kedua ini, yang di tengah-tengah ini gambar siapa? Gambar bapak-bapak yang sedang menanam padi. Bagus, pintar. Atau biasa disebut dengan petani. Ya, jadi petani juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana cara petani menghasilkan uang? Petani bisa menjual hasil taninya seperti padi, jagung, dan lain sebagainya ke pasar ya. Kemudian yang ketiga nih, ada mang-mang yang mendorong gerobaknya. Itu biasa disebut sebagai pedagang. Kalian suka jajan di luar di kantin? Nah, itu yang di kantin itu disebutnya pedagang. Ibu-ibu kantin, bapak-bapak yang mendorong gerobak, itu mereka mencari uang untuk menghasilkan uang dengan cara berdagang dan lain sebagainya. Sebenarnya pekerjaan yang menghasilkan uang itu masih banyak loh ya. Ibu memberi contoh hanya 3. Ada guru, petani, dan pedagang. Sampai sini mengerti? Baik anak-anak, kalau anak-anak Ibu udah mengerti, coba nih kalian berdiskusi apa saja pekerjaan yang menghasilkan uang selain petani, pedagang, dan juga guru ya. Siap, oke. Satu baris ya berdiskusinya. Nanti Ibu tanya kalau kalian udah selesai berdiskusinya. Siap, bagus. Nah, gimana udah selesai berdiskusinya? Oke, coba Ibu tunjuk jajaran pertama. Sebutkan satu pekerjaan yang menghasilkan uang selain dari gambar di depan. Bidan dan dokter. Betul sekali ya, pintar. Bidan dan dokter menghasilkan uang juga ya, karena mereka bekerja. Kemudian barisan yang kedua, coba sebutkan satu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang selain pekerjaan yang sudah disebutkan barusan. Pekerja kantoran. Pintar. Jadi orang-orang yang di kantor juga menghasilkan uang. Seperti apa orang-orang yang di kantor itu?
Bekerja di bank, betul sekali. Udah pada pintar ya. Gimana berdiskusinya? Semuanya bekerja? Kalau semuanya udah selesai berdiskusi, coba kalian kumpulkan hasil diskusinya ke depan. Nanti Ibu cek satu-satu ya. Nah, anak-anak, setelah Ibu cek ya barusan hasil kerja kelompok kalian semuanya udah pada bagus, udah pada pintar. Berarti mengerti ya apa yang Ibu jelaskan barusan? Bagus, pintar. Oke. Nah, setelah itu Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi nih, siap? Siap. Nah, Ibu contohkan dulu satu kali ya. Untuk teksnya nih udah ada di depan di layar. Kalian boleh mendengarkan dulu ya. Ayo kita belajar mengenal mata uang. Ada dua jenisnya, uang kertas dan logam. Ratus hingga ribuan, itu nilai tempatnya. Rupiah, mata, uang Rp simbolnya. Gimana, bisa? Oke. Setelah ini Ibu mau kasih kalian satu cerita tentang bagaimana sih anak yang rajin mengelola uang, dan bagaimana juga anak yang kurang rajin atau agak boros nih dalam mengelola uang. Boleh simak cerita Ibu di depan ya. Nanti Ibu kasih kalian gambarnya. Oke, siap? Labih dan Arai. Labih mendapat uang saku mingguan. Begitu juga dengan Arai, adik perempuannya. Labih jajan secukupnya, lalu menabung sisa uangnya. Sementara Arai suka jajan. Sore ini Arai menemui Labih. "Kakak, ingin pinjam komikku?" tanya Arai. Labih mengelak. Dia sudah tahu maksud Arai. Pasti ada udang di balik batu. Dugaan Labih benar. Arai ingin membeli kue dangil, tetapi uangnya tidak cukup. Ini bukan pertama kalinya Arai kehabisan uang. Labih mengingatkan Arai untuk berhemat. Jangan sampai besar asap daripada tiang. Arai cemberut. Ibu bilang kita harus saling membantu, kata Arai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Labih tertawa. Ah, Arai memang pandai bicara. Labih tetap menolak memberi Arai uang. Namun, ia mengambil sebungkus kerupuk ikan. Bagaimana kalau kita makan kerupuk ikan saja? Aku mau, seru Arai. Arai pun lupa keinginannya membeli kue dangil. Nah, anak-anak, gimana setelah mendengar cerita barusan? Dapat disimpulkan ya bahwa kita itu harus bisa menghemat atau menjaga uang kita dengan baik. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang. Kita boleh jajan, tapi ingat, jajan yang sewajarnya. Jangan lupa belajar menabung di rumah. Oke, siap? Siap. Nah, anak-anak, gimana untuk pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini udah mau selesai nih. Sebelum Ibu simpulkan, coba Ibu mau tanya dulu nih sama siapa? Sama Cika. Cika, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang uang. Pintar. Ada berapa nih macam-macam uang yang ada di Indonesia? 2. Yang pertama ada uang logam dan juga uang kertas. Jadi semuanya udah paham ya? Baik anak-anak Ibu sekalian, jadi Ibu simpulkan ya. Untuk pelajaran hari ini kita belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2, yaitu mengenal uang dan bagaimana cara menghasilkan uang. Pekerjaan apa saja sih yang menghasilkan uang ya. Jadi semuanya udah paham tentang apa yang Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah. Maka dari itu anak-anak, kalau kalian semuanya udah paham nih, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan doa atau hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, Ibu mau kasih PR nih untuk kalian. PR-nya adalah coba ceritakan kembali pengalaman belajar kalian hari ini tentang uang kepada orang tua kalian masing-masing di rumah. Siap? Siap, pintar. Nah, setelah kita berdoa, kita tepuk pulang terlebih dahulu ya. Siap? Siapa mau pulang sekarang? Saya. Siapa mau pulang sekarang? Saya. Siapa mau pulang? Silahkan duduk tenang. Siapa mau pulang sekarang? Saya. Oke, semuanya udah siap mau pulang? Silahkan bereskan dulu tasnya. Setelah bereskan tasnya, biasa kalian berbaris dengan tertib bersalaman kepada Ibu dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak ya anak-anak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.